Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang saya hormati Ibu Berlin Nursantika Mahardika MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Perkenalkan diri, nama saya Geger Sanjaya, perwakilan sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan membantu jalannya diskusi atau presentasi pada siang hari ini. Infrastruktur dan sistem dalam e-commerce. Untuk pemateri pertama, yang akan dibawakan oleh saudara Riosep Hermina. Untuk tempat, saya persilakan. Baik, di sini ada perencanaan situs e-commerce. Perencanaan adalah tahap awal yang penting sebelum membangun situs e-commerce. Dengan perencanaan yang tepat, kita bisa menciptakan situs yang efektif dan sesuai kebutuhan pengguna. Yang pertama, identifikasi target pasar dan produk. Kenali siapa calon pembeli Anda, usia, minat, kebiasaan belanja, dan sesuaikan produk yang ditawarkan agar lebih relevan dan menarik. Yang kedua, tentukan model bisnis B2B, B2C, atau C2C. B2B melayani bisnis lain, B2C langsung ke konsumen, C2C mempertemukan antar konsumen seperti marketplace. Setiap model butuh pendekatan dan fitur yang berbeda. Yang ketiga, rancang alur kerja dan pengalaman pengguna atau user journey. Buat proses pengguna dari masuk ke situs, mencari produk, hingga check out terasa mudah dan cepat. Alur yang jelas akan meningkatkan kenyamanan dan konversi. Baik, selanjutnya ada pemilihan domain dan hosting. Domain dan hosting menjadi pintu utama bagi pengunjung. Keduanya memengaruhi citra, kenyamanan, dan performa situs Anda. Yang pertama ada domain. Pilih nama yang unik, mudah diingat, dan mencerminkan brand. Gunakan ekstensi yang umum seperti .com atau yang sesuai pasar lokal .id. Yang kedua ada hosting. Hosting menentukan kecepatan situs, waktu aktif atau uptime, dan keamanan. Hosting yang lambat bisa membuat pengunjung frustasi dan meninggalkan situs. Yang ketiga ada jenis hosting. Shared hosting, murah, cocok untuk situs baru. VPS, sumber daya lebih besar, kontrol lebih fleksibel. Cloud hosting, tangguh untuk traffic tinggi, bisa diskalakan sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya di sini ada platform e-commerce. Platform adalah sistem utama yang menjalankan toko online. Pilih platform yang sesuai dengan skala bisnis, kemampuan teknis, dan kebutuhan jangka panjang. Yang pertama, ada CMS siap pakai, seperti WooCommerce, Shopify, cocok untuk pemula. Instalasi cepat, banyak plugin, dan dukungan komunitas luas. Yang kedua, ada platform custom. Dirancang dari nol, cocok untuk bisnis besar atau yang butuh fitur khusus seperti integrasi ERP atau sistem loyalitas. Yang ketiga, ada faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama di sini ada skalabilitas, mampu menyesuaikan dengan pertumbuhan bisnis. Yang kedua, integrasi, mudah terhubung dengan sistem pembayaran logistik dan analitik, kemudahan penggunaan. Yang ketiga, panel admin yang intuitif mempercepat pengelolaan toko. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Riosep Herlian yang sudah memaparkan materi atau membacakan materi. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudara Fauzan Awaludin. Waktu dan tempat, saya persilakan. Materi selanjutnya adalah desain UI dan UX. Desain antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna atau UX memainkan peran yang sangat penting dalam kesuksesan sebuah situs e-commerce. Tampilan yang menarik, profesional, dan serta dengan identitas merek yang akan meningkatkan kepercayaan pengguna sejak pertama kali mengakses situs. Navigasi yang mudah dipahami membuat pengguna dapat menjelajahi produk dengan cepat tanpa kebingungan. Selain itu,
Desain yang responsif memastikan tampilan situs tetap optimal di berbagai perangkat seperti tablet, ponsel, ataupun komputer. Pengalaman pengguna yang menyenangkan dari segi estetika maupun fungsional akan membuat pengunjung merasa betah, serta mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Kecepatan loading situs dan kemudahan interaksi seperti tombol beli yang jelas atau formulir yang simple juga sangat berkontribusi dalam konveksi penjualan. Selanjutnya adalah fitur situs e-commerce. Situs e-commerce harus memiliki fitur-fitur penting yang menunjang seluruh proses belanja, mulai dari pencarian produk hingga pembayaran. Salah satu elemen utama adalah katalog produk yang lengkap dan informatif, menampilkan deskripsi, harga, serta gambar produk secara jelas, yaitu tujuannya untuk mempermudah pengguna menemukan produk yang diinginkan. Situs juga perlu menyediakan fitur pencarian yang efisien dan filter yang memadai berdasarkan kategori, merek, harga, ataupun ulasan pelanggan. Selain itu, kehadiran keranjang belanja yang terorganisir dan proses checkout yang sederhana akan memudahkan pengguna menyelesaikan transaksi. Manajemen akun pengguna seperti riwayat pembelian, pengaturan alamat, serta wishlist turut memperkuat kenyamanan berbelanja. Tidak kalah penting, sistem pembayaran yang fleksibel serta integrasi dengan berbagai jasa pengiriman akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah pentingnya keamanan sistem. Keamanan sistem menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan situs e-commerce. Pelindungan terhadap data pribadi dan informasi transaksi pelanggan sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Penggunaan teknologi enkripsi, sertifikat SSL, dan autentikasi berlapis membantu memastikan bahwa data pelanggan tetap aman. Selain itu, sistem yang mampu mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan seperti penipuan ataupun peretasan sangat diperlukan agar operasional situs tetap berjalan dengan aman. Keamanan yang baik juga mencakup ketersediaan backup data dan rencana pemulihan jika terjadi kegangguan. Dengan menghadirkan sistem keamanan yang andal, pelanggan akan merasa tenang dan melakukan transaksi lebih yakin untuk menggunakan layanan yang ditawarkan oleh situs e-commerce tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Fauzan Auludi yang telah membawakan materinya. Lanjut untuk materi ketiga yang akan dibawakan oleh Bagus Aura Prihara. Waktu tempat saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ancaman umum dalam e-commerce. 1. Phishing atau pencurian data lewat tautan palsu. Yang kedua adalah hacking, yaitu peretasan situs. Yang ketiga, malware, yaitu perangkat lunak jahat yang mencuri data. Ancaman ini dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian besar, perlu diantisipasi dalam sistem yang kuat. Yang selanjutnya adalah teknologi keamanan, yaitu SSL, mengenkripsi dan data antara browser dan server. Yang kedua adalah HTTPS, memastikan koneksi aman. Terus ada firewall, yaitu melindungi dari akses ilegal. Teknologi ini menjadi lapisan pelindung awal agar data pengguna tidak bocor dan dicuri selama transaksi. Dan selanjutnya adalah autentikasi dan otorisasi. Yang kesatu adalah username plus password standar. Yang kedua OTP dan autentikasi 2 faktor. Dan yang ketiga, hak akses pengguna dibedakan admin, pelanggan, dan vendor dengan autentikasi berlapis dan pengaturan otorisasi. Sistem akan lebih aman dari penyalahgunaan dan peretasan. Sekian dan terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Bagus Aura Prihara yang telah membacakan materinya. Baik, untuk materi keempat yang akan dibacakan oleh Saudara Iqmal Fajar Gustiawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi tadi. Backup dan recovery. Backup otomatis secara berkala ialah sistem recovery membantu memulihkan data saat terjadi gangguan atau serangan data bisnis sangat berharga.
Sistem sedangkan memastikan data tetap aman jika terjadi kerusakan atau serangan. Kepatuhan regulasi di Indonesia, UU ITE dan perlindungan data pribadi. Jika melayani pasar global, patuhi GDPR atau standar internasional lainnya. Kepatuhan hukum penting untuk melindungi bisnis dari masalah hukum dan menjaga kepercayaan pengguna. Jenis sistem pembayaran, transfer bank atau manual dan otomatis, e-wallet, OVO, GoPay, Dana, atau kartu kredit dan debit. Ada juga COD atau bayar di tempat. Sediakan berbagai pilihan agar konsumen bisa memilih metode yang paling nyaman dan aman bagi mereka. Gateway pembayaran, perantara antar situs e-commerce dan penyediaan pembayaran. Contoh, Bittrans, Xendit, PayPal, menyediakan API untuk integritas cepat. Gateway mempercepat dan mengamankan proses transaksi. Mereka juga mendukung berbagai metode pembayaran sekaligus. Baik, selanjutnya yaitu proses transaksi pembayaran. 1. Pelanggan pilih metode pembayaran. 2. Sistem mengarah ke gateway. 3. Gateway verifikasi dan menyelesaikan transaksi. Alur transaksi harus sederhana, cepat, dan aman agar tidak mengganggu pengalaman pengguna. Selanjutnya, keamanan dalam pembayaran. 1. Tokenisasi menggantikan data sensitif dengan token acak. 2. Enkripsi end-to-end. 3. Sertifikasi PCI DSS untuk keamanan kartu kredit. Sistem pembayaran adalah sasaran utama kejahatan cyber. Teknologi ini menjaga agar data, kartu, dan transaksi tidak mudah diakses pihak ketiga. Berikutnya, studi kasus Tokopedia. Sistem pembayaran yang beragam dan mudah digunakan termasuk integritas dengan e-wallet dan transaksi transfer bank, serta sistem escrow untuk melindungi pembeli dan penjual, merupakan kunci untuk transaksi yang aman dan efisien. Contohnya, Tokopedia menawarkan sistem pembayaran yang terintegritas dengan berbagai metode pembayaran termasuk e-wallet, transfer bank, dan sistem escrow untuk melindungi kedua belah pihak dalam transaksi. Yang kedua, Tokopedia menunjukkan bagaimana integrasi sistem pembayaran yang baik dapat menciptakan pengalaman transaksi yang aman dan nyaman. Bagi pembeli dan penjual, mereka menawarkan berbagai metode pembayaran termasuk e-wallet, transfer bank, dan sistem escrow, serta fitur-fitur seperti jaminan pengembalian dana jika ada masalah dengan pesanan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Situs e-commerce harus dirancang dengan perancangan yang matang. Sistem keamanan dan pembayaran harus integritas dengan baik. Dengan fondasi teknis yang kuat, e-commerce tidak hanya akan menarik pelanggan, tetapi juga menjaga loyalitas dan kepercayaan mereka. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 izin pamit undur diri. Bila topik walidaya, waridho walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.